Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Melanjutkan pembahasan tentang identitas sunnah, yaitu apa itu ahlus sunnah yang hakiki. Ahlus sunnah yang hakiki adalah mereka yang mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Berikut juga para tabi'in, menghormati dan mencintai mereka, ya, mendoakan ampunan bagi mereka jika mereka melakukan kesalahan, serta membuang jauh segala sifat kesyiahan. Bagaimana sifat kesyiahan itu terjadi? Ya, jadi firqah yang pertama kali muncul dalam Islam yaitu firqah Syiah. Mereka yang mencintai Ali dan keluarganya, lalu membenci istri-istri Nabi, ahlul bait Nabi, dan para sahabat terdekat beliau. Ya. Lalu mereka membuat ajaran-ajaran kebid'ahan di luar ajaran Islam yang hakiki. Sehingga banyak orang-orang yang jahil akhirnya tertipu dengan tipu daya mereka. Lalu kenapa harus ada identitas Sunni? Kenapa kita tidak menamai diri kita sebagai orang Islam saja? Karena banyak sekali firqah yang muncul waktu itu, ya. Pertama Syiah, lalu Khawarij, ya. Kemudian di zaman setelahnya, yaitu setelah zaman Bani Umayyah, muncul bid'ah-bid'ah baru, Murji'ah, Qadariyah, dan Mu'tazilah dan lain-lain. Akibat apa? Akibat masuknya kitab-kitab filsafat dan kitab-kitab batiniyah, yaitu ajaran rahasia kuno, kemusyrikin kuno, ya, ke buku-buku di zaman Daulah Abbasiyah, ya. Zaman Daulah Abbasiyah banyak sekali update pemikiran baru dari segi filsafat, tasawuf, dan lain-lain. Sehingga muncul bid'ah-bid'ah baru dalam akidah lebih banyak di zaman Daulah Abbasiyah, ya. Lalu untuk membedakan orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu bid'ah itu, akhirnya orang Islam yang hakiki menamai diri mereka sebagai ahlus sunnah, untuk membedakan, ya, bahwa orang Islam yang hakiki itu hanya mengambil ilmu dari jalur sahabat sesuai sunnah Nabi, seperti itu, ya. Jadi ahlus sunnah itu bukan partai atau hanya kelompok sedikit aja yang tidak perlu kelompok lain, enggak. Tapi ahlus sunnah adalah kelompok terbesar umat Islam yang sebenarnya. Di sini saya lanjut menanggapi tentang ada salah seorang ustadz yang mengambil buku-buku Al-Waqidi, ya, lalu memujinya, ya, berkata bahwa Al-Waqidi ini lumayan dalam ilmu sejarah, ya. Namun saya berkata bahwa Al-Waqidi ini bagus dalam membuat film, ya, film versi Syiah, ya. Bagaimana itu? Mari kita baca siapa itu Muhammad bin Umar Al-Waqidi, ya. Dia seorang ahli sejarah Syiah, ya. Dia lahir tahun 130 Hijriah. Jadi langsung saya translate, ya. Ini yang nggak paham bahasa Arab supaya nggak bingung. Kalau kalian mau belajar bahasa Arab, bisa subscribe channel saya, nanti akan saya ajari step by step, ya. Baik. Wasukina Baghdad, yakni sakana fi Baghdad, yakni dia tinggal di Baghdad dan dia seorang Syiah, ya. Dia suka melakukan taqiyah. Taqiyah itu semacam seperti orang munafik gitu. Dia akidahnya dia sembunyikan, tapi dia kadang memunculkan akidah Syiahnya. Dia punya hubungan dengan Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Yahya bin Khalid Al-Barmaki adalah wazir, perdana menterinya Harun al-Rashid, ya. Yahya bin Khalid Al-Barmaki dia keluarga dari Persia, mereka bukan orang Arab. Wa kana yanfiqu alaih, yakni Yahya bin Khalid ini selalu memberinya nafkah, ya. Kalau tidak salah itu, kalau sekarang kan ada APBN, ya. Kalau dulu namanya Baitul Mal.
Jadi mereka dapat uang dari situ. Qala anhu ibn al-Madini, yani al-Madini ini artinya Ali bin al-Madini. Inda al-Waqidi 20,000 hadis lam asma' biha. Jadi Ali bin al-Madini ini salah seorang muhaddits, ahli ilmu. Beliau ulama terkenal. Dia itu heran, dia berkata bahwa Al-Waqidi ini punya 20.000 hadis yang saya tidak tahu. Hadis itu saya tidak pernah meriwayatkannya. Nah, ini. Tsumma qala la yurwa anhu. Orang ini tidak diambil periwayatannya. Harusnya Ali bin al-Madini dia ngerti ada 20.000 hadis, tapi kok ini tidak tahu, ya. Berarti ini hadisnya tidak bisa diverifikasi atau dikonfirmasi apakah benar ini hadis sahih, dhaif atau maudhu'. Kemudian berkata Imam Ahmad Al-Waqidi kadzdzab, ya. Imam Ahmad bin Hambal berkata bahwa Al-Waqidi ini adalah pendusta. Kemudian waqala Abu Dawud ini salah seorang pengarang As-Sunan, ya. La aktub hadithahu, saya tidak menulis hadisnya. Kemudian berkata Yahya bin Ma'in, ya, laisa bisyai, ini orang bukan apa-apa. Dan An-Nasa'i mendhaifkan semua riwayat Al-Waqidi. Waqala Muslim matrukul hadis, berkata Imam Muslim bahwa orang ini tidak diambil hadisnya. Waqala Al-Bukhari, berkata Al-Bukhari, ma'indi lil-Waqidi harf. Al-Bukhari malah berkata, saya itu tidak punya riwayat hadis satupun dari Al-Bukhari walaupun satu huruf. wa ma araftu min hadithi fala aqna'u bihi. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi, Al-Khatib al-Baghdadi berkata apa? Al-Khatib al-Baghdadi berkata, ma'asi'a ilmihi illa annahu la yahfad min al-Qur'ani syai'. Jadi Al-Waqidi ini dia hafal dan menulis banyak hadis, lalu mengarang buku-buku, namun dia sendiri tidak menghafal Al-Quran, ya, tidak hafal Al-Quran sama sekali. Ya, jadi bagaimana kok disebut ahli ilmu? Oh, ini imam, ini hebat, tapi Al-Quran aja tidak hafal. Waqad ittahamahu An-Nasa'i biwad'il hadis 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Nasa'i berkata bahwa orang ini berani sekali berdosa atas nama Nabi, yaitu membuat hadis palsu menempelkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanggapan ulama terhadap Al-Waqidi, ya. Jadi Al-Waqidi ini banyak sekali membuat film-film yang justru menguntungkan Syiah, ya, sehingga kita ini dianggap bodoh karena kita sendiri tidak mau memeriksa, ya, perawinya ini. Karena itu waspada, Ahlus Sunnah harus waspada. Mulailah kalian belajar, mulailah kalian mencari kebenaran ajaran Ahlus Sunnah itu seperti apa. Karena Ahlus Sunnah yang sekarang ini banyak yang terkontaminasi dengan ajaran-ajaran Syiah, lalu banyak sekali kebid'ahan yang perlu kita saring, ya. Jadi tugas kita belum selesai. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.